close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Api Abadi Merapen adalah sebuah kompleks yang terletak di Desa Manggarmas, Kecamatan Gadong, Kabupaten Grobangan, Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di tepi Jalan Raya Purwodadi, Semarang, berjarak 26 km dari kota Purwodadi. Kompleks Api Abadi Merapen merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut api, sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun. Jadi kita sedang berada di STA 1 LP 2, yaitu Sindang Dudo. Sindang Dudo merupakan kolam dengan kenampakan gelembung-gelembung gas. Gas ini merupakan gas biogenik yang dihasilkan oleh proses diagenesis. Source rock dari gas ini merupakan shell formasi tahun dengan reservoir formasi klorofil. Gas yang dihasilkan pada lokasi ini didominasi oleh CH4, H2S, dan CO2. Bledug Kuwu. Bledug Kuwu adalah sebuah kawah lumpur atau mud volcano yang terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini dapat ditempuh kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Bledug Kuwu merupakan salah satu objek wisata andalan di daerah ini, selain sumber api abadi Merapen dan Waduk Kedung Ngambo. Objek menarik dari Bledug ini adalah letupan-letupan lumpur yang mengandung garam dan berlangsung terus-menerus secara berkala antara 2-3 menit. Jadi sekarang kita tuh berada di STA 2, yaitu berada di Bledug Kuwu. Nah, Bledug Kuwu ini kenampakan geologinya berupa mud volcano atau lumpur yang terbentuk karena adanya shell atau lumpur yang menembus lapisan batuan karena disebabkan karena tekanan. Pergerakan si lumpur dan shell dari bawah permukaan ini disebabkan oleh adanya buoyancy dan juga tekanan. Selain itu, adanya reaksi fisik sesar atau struktur juga dapat mempengaruhi pergerakan si lumpurnya ini ke permukaan. Adanya overpressure juga mempengaruhi adanya pergerakan lumpurnya. Jadi tekanan fluida di bawah permukaan itu lebih besar daripada tekanan normal, sehingga akhirnya nanti dia akan mengakibatkan proses rapid sedimentation di bawah permukaan. Sehingga setelah tekanan pori melebihi dari tekanan normalnya akan terjadi seperti kayak letusan dari si lumpurnya, seperti yang ada di kenampakan Bledug Kuwu ini. terakhir di Filter GB pada hari ini kita berada di daerah Kolaman, tepatnya di daerah Braholo. Nah, di sini terdapat singkapan sedimen yang diperkirakan merupakan bagian dari formasi Rayong. Nah, pada kesempatan kali ini
kita akan mengidentifikasi mulai dari litologi, stratanya, stratigrafi, kemudian dan mengurutkan para sekuen dan unit-unitnya untuk menentukan lingkungan pengendapannya. Oke, baik, kita pengamatan dilakukan di dekat Sungai Braholo, Sendang Harjo, Blora. Berdasarkan pengamatan litofasies, dapat dijabarkan menjadi beberapa fasies, yaitu fasies radstone, batu pasir berlaminasi, dan perselingan batu pasir dengan batu lama. Fasies-fasies tersebut mengindikasikan bahwa adanya perubahan muka air laut relatif berupa shallowing marine. Pada fasies batu pasir juga ditemukan bioturbasi yang memberi petunjuk bahwa singkapan terendapkan pada lingkungan mossbar. Ya, selamat pagi. Sekarang sudah hari kedua. Sekarang kita di STM Akamigas. Ini STM pertama kita. Check this out. Sekolah Tinggi Energi dan Mineral atau STEM berdiri pada tanggal 2 Februari 1967 dengan nama Akademi Minyak dan Gas Bumi atau Akamigas. Kemudian namanya berubah menjadi Sekolah Tinggi Mineral dan Energi atau STME pada tahun 2014 yang namanya berubah menjadi STEM Akamigas hingga sekarang. Lokasi PPSDM Migas atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi berada di Jalan Sorogo nomor 1, Cepu Karangboyo, Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kunjungan dilakukan di gedung simulator pemboran PPSDM Migas. Dalam gedung ini terdapat perangkat simulator pemboran baik yang portable, full scale, atau yang modern. Selain itu, terdapat alat pemboran seperti mata bor yang terdiri dari roller bit dengan jumlah cons bervariasi serta pouring bit untuk pengambilan sampel analisis. Kedua, drill collar sebagai pemberat. Yang ketiga, drill pipe. Lokasi field trip ini berada di wilayah kerja PT GEL Cepu Pertamina Aset 4. Memiliki dua lokasi pengamatan, yaitu pada Saker Rod Pump atau pompa angguk, dan yang kedua adalah tambang minyak tradisional milik warga sekitar. Pompa angguk digunakan karena pada sumur minyak tersebut sebelumnya sudah diproduksi dan tidak mampu lagi mengambil hidrokarbon secara alami. Keuntungan dalam penggunaan alat ini adalah dapat menggenjot produksi harian, perawatan berkala yang mudah, dan secara ekonomi akan efisien. Namun, penggunaan alat ini umumnya hanya dipakai di relief yang datar seperti di lokasi pengamatan dan butuh tempat yang luas. Kemudian, sumur minyak tradisional milik warga Cepu mengandalkan prinsip mekanika fluida dan tekanan, dan umumnya masih pada kedalaman yang cukup dangkal. Kelebihannya, biaya cukup murah, namun produksinya sedikit, sehingga dijual dalam satuan liter atau satuan per barel. Dadah. Salam dari Koko 2.